Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfardiansyah, saya pengajar sejarah di SMA Cengkareng 1. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Pembelajaran hari ini materinya adalah berpikir sejarah baik sinkronik maupun diakronik. Pembelajaran dimulai dengan saya mengucapkan salam, lalu kemudian saya mengabsen dan juga memberikan tujuan serta manfaat pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk sharing masing-masing. Dimulai. Sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sejahtera untuk kita semua. Semoga kita terus memberikan kebaikan dan kesehatan. Siap terlebih dahulu ya. Akif ada? Alif ada? Andika ada? Anissa Tazkira? Azhar Melati Putri? Bima Satria? Bima Satria sakit. Oke. Bondan Juliano? Felonisa Ahmad? Eka Dwi Nugroho? Fadil Izzatul Fikri? Bisa kembali masuk, sehat kembali dan bisa berkumpul dengan kita kembali ya. Hari ini mata pelajarannya apa? Sejarah. Sebelumnya kita udah belajar mengenai ruang lingkup sejarah. Mana ada sejarah apa aja? Sejarah sebagai peristiwa. Lalu ada sejarah sebagai lalu ada apa lagi? Sejarah sebagai ilmu dan juga sejarah sebagai seni. Apa itu sejarah sebagai peristiwa? Berdasarkan kejadian nyata. Berdasarkan kejadian nyata. Kalau diceritakan kembali berarti jadinya sejarah sebagai apa? Sebagai kisah. Kalau melewati metodologi penelitian berarti sejarah sebagai apa? Sejarah sebagai ilmu. Mantap. Berarti kalian ingat apa yang sudah diajarkan di minggu lalu. Pembelajaran hari ini menggunakan pendekatan discovery learning, yang mana dimulai dari tahap stimulation, kemudian problem statement, data collection, processing, verification, dan juga generalization. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai tema berpikir sejarah. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak ini apa? Di tahap stimulation, siswa diminta untuk mencari dasar apa yang kemudian diajarkan atau kemudian yang ada dalam LKPD. Dan kita masih dalam rangkaian hari kemerdekaan ya? Ini apa sih kira-kira nih? Ada 14 Agustus, ada 15 Agustus, ada 16 Agustus, ada 17 Agustus. Ini apa nih kira-kira nih? Sebelum kemerdekaan. Ini waktunya urut atau ngaca? Urut. Berarti dia urutan waktu nggak sih? Iya kan? Ada 14 Agustus, di situ ada apa? Di situ Jepang sedang sudah menyerang tanpa syarat. Lalu juga tanggal 15 Agustusnya bisa kalian lihat di situ Soekarno itu didesak oleh para pemuda. Lalu tanggal 16 Agustusnya Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok, dan 17 Agustus itu adalah hari proklamasi atau pernyataan kemerdekaan kita. Nah, ini namanya adalah timeline. Ya, kalian kalau misalnya di medsos ada kan yang namanya timeline ya? Timeline kalau di medsos kira-kira apa nih, Bang? Ada lagi yang pernah pakai timeline di medsosnya? Nggak ada. Jangan-jangan tuh punya medsos. Punya medsos nggak sih? Punya. Siapa di sini pengguna Instagram? Angkat tangan. Pengguna Instagram semua berarti. Tapi jarang posting ya berarti ya. Tapi nonton TikTok kan? Iya. Nah,
ini namanya adalah timeline. Timeline itu adalah urutan waktu dari awal sampai ke akhir. Nah, menurut kalian, kenapa sih urutan waktu itu penting banget? Contoh lainnya, misalnya kalian tadi berangkat sekolah, kira-kira bangun tidur dulu atau langsung sarapan dulu? Bangun tidur dulu dong, iya kan? Nah, mungkin sarapan dulu. Atau kira-kira kemarin pulang sekolah, kalian pulang dulu atau jangan-jangan tidur dulu? Pulang dulu. Berarti kan semua hal yang kita lakukan itu kan jatuhnya adalah urut kan, dari awal sampai ke akhir. Nah, dalam sejarah urutan waktu itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui urutan waktu, kita bisa tahu kapan terjadinya sebuah peristiwa. Nah, hari ini yang akan kita pelajari itu adalah mengenai berpikir diakronik dan juga berpikir sinkronik. Jadi di sini nanti tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa bedain nih, apa sih berpikir diakronik dan juga berpikir sinkronik. Lalu kemudian kalian juga bisa menerapkannya pada konsep di peradaban Nusantara dan juga bisa menyajikan hasil analisanya dalam bentuk produk non-digital. Nah, manfaatnya belajar hari ini, kalau misalnya kita memahami mengenai diakronik, kita akan tahu bahwa kenapa sih kok kejadian ini terjadi. Kalau misalnya kita berpikir sinkronik, kita bisa tahu bagaimana keadaan saat ini. Asing nggak dengan nama diakronik dan juga sinkronik? Asing? Atau belum? Atau pernah dengar sesekali? Kalau kronologi pernah dengar nggak? Pernah. Apa kronologi? Sama nggak kronologi sama yang sebelumnya ini? Sama nggak? Sama. Sama beda? Oke. Jadi di sini pertama kita akan pelajari adalah mengenai konsep diakronik. Diakronik itu berasal dari kata dia dan juga kronus. Dari diakronik itu artinya adalah rentetan waktu. Dia itu artinya melewati, kronikus ini artinya adalah waktu. Jadi melewati waktu. Diakronik itu bisa digambarkan cara berpikir sejarah, yang mana cara berpikir sejarah itu berdasarkan patokan waktu. Sejarah itu pasti berupa waktu. Sebelumnya kita sudah belajar ada hubungan antara manusia, ruang dan juga waktu. Maka waktu itu sangat penting dalam sejarah, ya. Dan dia itu mempengaruhi bagaimana kehidupan kita. Nah, diakronik ini selalu berhubungan sama yang namanya kronologis. Kronologis itu adalah urutan waktu. Nah, kronologis sendiri itu berasal dari kata kronos dan juga logos, yang artinya adalah ilmu mengenai urutan waktu. Yang tadi yang kalian lihat di sebelumnya ini adalah kronologi. Jadi kronologi itu adalah urutan waktu. Nah, konsep selanjutnya itu ada sinkronik. Sinkronik itu adalah mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tapi dengan ruang lingkup yang luas. Ya, ini ada dua buku. Yang pertama di sini ada buku judulnya adalah tentang masyarakat agraris Madura dari tahun 1850 sampai tahun 1940. Nah, Madura ini merujuk kepada ruangnya, tapi 1850 sampai 1940 ini merujuk kepada tentang waktunya. Sedangkan buku yang satu lagi ini adalah perubahan sosial di Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini merujuk kepada kata ruangnya. Jadi yang dibahas hanya mengenai Yogyakartanya. Jadi intinya pembeda antara antara diakronik dengan sinkronik itu adalah kalau diakronik itu pasti dia ngomongin tentang waktu. Kalau sinkronik dia biasanya ngomongin tentang hal politiknya, sosialnya, ekonominya, atau bahkan mungkin budayanya. Gampangnya gitu aja. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan membentuk kelompok dan juga mendiskusikan lebih jauh mengenai apa sih konsep diakronik dan juga sinkronik itu sendiri. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya. Ada Alif, ada Kirani,
ada Azahra, ada Muhajir, ini dari kelompok 1. Terus kemudian ada Hanung, ada Afifah, ada Tia, ada Anissa, ada Ega. Kelompok 3 ada Muhammad Kaisan, Safwan, Justin, dan seterusnya. Untuk kelompok 1, silakan kalian kumpul di sebelah sini. Kelompok 2 itu kumpulnya di sebelah sana. Kelompok 3 kumpulnya di daerah sini. Kelompok 4 di sebelah sana. Kelompok 5 di sebelah sana. Kelompok 6 di sebelah sana. Ya, langsung dulu. Siap. Sudah? Oke. Dikeluarkan buku paket sejarahnya. Buku tulisnya disimpan terlebih dahulu saja. Di sini saya akan membagikan LKPD dan masing-masing kelompok LKPD-nya jelas berbeda, ya. Nah, tolong diperhatikan, di situ kalian sudah mendapatkan LKPD masing-masing kan? Nah, di situ sudah tertera tugas atau proyek yang harus kalian kerjakan. Ada yang mendapat mengenai konsep diakronik, ada yang mendapatkan konsep sinkronik, dan juga ada yang mendapatkan konsep gabungannya. Ya, di situ sudah tertera jelas sekali apa perintahnya dan apa yang harus dikerjakan. Pengerjaannya di mana, Pak? Pengerjaannya bisa langsung di kertasnya atau di sebelah halaman baliknya. Jelas? Nah, di situ ada beberapa konsep yang akan saya nilai. Indikatornya adalah jawaban yang benar. Lalu kemudian juga di situ bagaimana kalian merancang bagaimana konsep diakronis dan sinkronisnya. Kalau misalnya disuruh untuk membuat bagan, ya berarti buat bagan yang bagus. Kalau misalnya disuruh bikin peta konsep yang benar, berarti buat peta konsep yang benar. Gitu ya. Silakan selamat bekerja. Nanti akan saya keliling sambil menilai bagaimana kalian mengerjakan LKPD tersebut. Oke, dalam pengerjaan LKPD ini sumber yang bisa kalian manfaatkan adalah dalam buku paket kalian. Di buku paket kalian di bab 4 dan juga bab 5 Hindu, Buddha, serta Islam. Jadi tolong dibuka bagian bab 4 dan bab 5. Di sana kalian akan mendapatkan beberapa contoh perajaan. Jelas ya? Sudah ada kesulitan? Full tentang masa kerajaan Islam, tidak memilah salah satu kerajaannya. Ada banyak apa ini. Di tahap data collection dan juga processing, siswa berdiskusi juga menganalisa apa yang harus dikerjakan. Siapa sih? Oke, sudah selesai semuanya. Nah, berarti coba kita lihat bagaimana hasil pekerjaan kalian yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Di tahap verification, siswa menampilkan hasil diskusinya dalam berupa presentasi kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan perwakilannya atau keseluruhannya boleh.
Silakan Iwa. Kira-kira dari banyaknya kerajaan, ada mana yang paling bertahan lama hingga sampai sekarang? Yaitu kerajaan yang masih bertahan dan terakhir yaitu pada tahun 1999 sampai 1399. Itu masih bertahan atau berapa lamanya yang ditanyakan sama Iwa? Majapahit itu bertahan berapa lama? 96 tahun. Luar biasa ya, berarti hampir satu abad. Oke, sudah cukup? Ada yang bertanya lagi? Oke, ditutup. Sekian presentasi dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini berdasarkan tentang kerajaan Islamic dan kesultanan Samudra Pasai. Kehidupan sosial dan karakter masuknya perdagangan Islam dari Persia, India, dan Arab pada abad ke-5 dan 8. Oleh karena itu, kerajaan Samudra Pasai menaklukkan Islam. Kehidupan ekonomi dari Sultanan Samudra Pasai itu sangat maju dan berkembang sehingga menjadi pusat incaran dan pusat perhatian para kerajaan lainnya. Dan pada masa pemerintahan Malik Besareh, meliputi daerah Semenanjung Malaya dan kerajaan Samudra Pasai yang berhubungan langsung dari kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Demak, tidak banyak ditemukan berita di Samudra Pasai, namun pada akhir abad ke-14 ditemukan pada akhir abad ke-14 Samudra Pasai terhadap upacara sekian ada yang Oke, silakan hafal. Saya dari kelompok 4. Kan tadi habis menjelaskan tentang sistem pasar digital Samudra Pasai. Saya ingin bertanya, siapa sih pendiri dari kerajaan Samudra Pasai itu? Pendiri. Siapa? kerajaan Samudra Pasai itu Sultan Abdullah Malikul Salam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Bibit Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua sudah mempresentasikannya dengan baik. Nanti tolong dikerjakan ya setelah ini post-test yang nanti akan saya kirimkan via WhatsApp. Dan di tahap generation, kita sama-sama menyimpulkan apa yang dimaksud dengan diakronik dan juga sinkronik. Oke, untuk pembelajaran hari ini, apa aja sih yang tadi sudah kita pelajari? Ada cara berpikir apa aja? Sinkronik dan juga diakronik. Kalau diakronik hubungannya sama waktu atau sama kondisi kerajaan? Waktu. Berarti dia harus membuat apa tadi? Membuat timeline atau membuat urutan waktu. Kalau berpikir sinkronik, menyerupai ruang, dia menjelaskan kehidupan sosial, kehidupan politik, dan juga kehidupan budaya. Jadi intinya ketika diakronik itu menjelaskan mengenai waktu di mana kerajaan itu berdiri atau misalnya waktu sebuah peristiwa, sedangkan sinkronik untuk menjelaskan atau menjabarkan lebih detail mengenai kondisi atau peristiwa yang terjadi. Oke, terima kasih semuanya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham? Memahami mengenai diakronik sinkronik ya? Habis semangat lagi kan? Sip. Terima kasih. Untuk minggu depan tolong dibaca materi mengenai
berpikir kronologis dan juga perubahan serta keberlanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali ke tempat. Asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif dan juga sumatif, yang mana asesmen formatifnya yaitu saya menilai cara mereka berdiskusi, dan satu lagi yaitu menilai bagaimana presentasi kelompok mereka. Sekian dari video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.